Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1 mulai ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara, kita kerap kali menanggapi firman Tuhan itu menurut kepikiran kita sendiri. Sehingga kerap kali banyak orang Kristen itu kecewa, saudara. Karena apa? Karena keinginannya tidak tercapai. Kita lihat, saudara, keadaan daripada Rasul Paulus. Mengapa Rasul Paulus justru dapat merasakan kasih karunia Tuhan, padahal di dalam hidupnya Rasul Paulus penuh dengan penderitaan. Kalau saudara baca riwayatnya Rasul Paulus, tidak ada rasul yang menderita seperti Rasul Paulus. Luar biasa penderitaannya. Tapi mengapa justru di dalam hal seperti itu dia dapat mengucap syukur? Karena dia sudah mengenal siapa Bapaknya, siapa Yesus Tuhannya, siapa yang dia percayain itu. Sehingga dia tidak pernah kecewa. Ini saudara, yang kita harus belajar. Dia berkata di sini, di dalam ayat yang ke-12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Bagaimana dia sampai dapat menyatakan bahwa dia dianggap setia? Karena hatinya ini, saudara, hatinya. Maka Tuhan berkata, orang itu tidak dilihat dari luarnya, penampilannya, tapi Tuhan mengatakan dilihat dari hatinya. Kalau kita, saudara,
Kita lepaskan sejenak Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Dia mengatakan, aku orang yang ganas, aku orang yang kejam, aku orang yang menganiaya, aku orang yang paling berdosa. Kira-kira kalau kita lihat ada anak muda yang jahatnya luar biasa sama orang Kristen, mukuli, ngajar, menjarakan, menganiaya, bahkan membunuh orang Kristen. Kira-kira saudara percaya enggak kalau dia bakal menjadi alat Tuhan yang luar biasa? Bisa enggak? Bisa toh? Tapi kira-kira kalau kamu lihat kekejamannya kayak gitu, kamu bilang apa? Kamu bisa bilang, ini nanti dipakai Tuhan, luar biasa. Atau orang kayak gini kok enggak mati-mati? Ngerti enggak, saudara? Iya dah. Kita kerap kali terpancing oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati. Mengapa saudara menjadi orang Kristen kerap kali setiap janji Tuhan itu tidak tergenapi? Apa Tuhan yang salah? Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin salah. Tapi pasti yang salah saya. Nah, tetapi kerap kali kita tidak bisa mencapai. Karena apa, saudara? Karena saudara salah mengerti. Membaca Alkitab kerap kali salah tangkap. Karena apa? Karena kita menilai Alkitab, melihat Alkitab menurut kesukaan kita, cara berpikirnya kita. Kita tidak pernah mau melepaskan cara berpikir kita yang lama. Kalau saudara sudah baca Alkitab, kerap kali saudara merasa gini enggak? Oh, ini sudah tak baca bolak-balik. Ayo, kerap kali gitu enggak? Iya dah. Kalau saudara sudah baca, merasanya sudah baca, pasti kamu enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dalam pikiranmu sudah ada, oh ini aku sudah ngerti. Padahal ini firman Tuhan. Kalau baca Alkitab, itu jangan merasa, oh ini sudah tahu. Kamu harus tahu, memang Alkitab ini cuma segini. Tetapi Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, selalu baru. Bab ini saya alami sendiri, saudara. Saya itu menginjil mulai tahun 80 itu secara penuh jadi hamba Tuhan. Jadi praktek dokter giginya saya tutup, semuanya saya keluar dari pemerintah, jadi direktur, saya keluar. Dan saya jadi hamba Tuhan mulai tahun 80. Sampai sekarang. Tetapi sebelumnya itu, saya sudah mengajar, sudah khotbah di gereja, tiap minggu dan Sabtu. Saudara, Alkitab ini sudah saya baca 80-90 kali. Tapi tiap kali saya baca, saya selalu dapat baru. Sampai saya berkata, Tuhan, ini ayat ini kok selalu ngomong terus. Tuhan bilang, firmanku selalu baru. Nah, kerap kali saya bersaksi tentang kesaksian hidup saya. Kalau saya saksi kerap kali 99% kesaksian hidup saya dan keluarga saya. Nah, tetapi tiap kali saya disuruh ulangi kesaksian sampai saya bilang, Tuhan itu kan sudah toh. Ulangi. Loh, kenapa? Ternyata Tuhan itu membuktikan. Orang itu yang sudah dengar kesaksian saya kira-kira 10-20 kali. Nggak ngomong sama dia. Tapi kesaksian yang saya sudah ulangi lagi. Dia bilang, wah Pak, kesaksianmu ngomong Pak. Loh, nah kamu kan ikut sudah lama toh? Ya, nggak pernah ngomong. Baru hari ini ngomong. Kenapa? Pas aku ngalami kayak kamu. Jadi ternyata kalau kita itu tidak ngalami sendiri, kerap kali dengar ya dengar, tapi lewat tok toh. Benar enggak? Maka dari itu saudara, selalu saya ajarkan alami. Kalau engkau tidak ngalami sendiri, maka pada satu saat engkau menghadapi tantangan, engkau akan gugur. Tapi kalau engkau sudah ngalami, apapun boleh terjadi, engkau tidak akan gugur. Rasul Paulus pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan,
pertama kali apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus kepada Ananias yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi Rasul Paulus. Tuhan berkata, ini adalah satu alat pilihanku. Kira-kira kalau dengar alat pilihan pasti enak enggak? Enak. Sip. Tapi saudara jangan salah ngerti, ada embel-embelnya. Dan banyak penderitaan yang dia harus tanggung untuk namaku. Ini saudara. Kita kerap kali menerima firman Tuhan yang enak-enak. Ibu Lena tadi bernubuat. Jangan mikirkan masalahmu. Bapakmu, Allahmu itu besar. Kamu tidak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Apa yang kamu tidak duga, itu yang diberikan Tuhan. Wah, pasti yang punya masalah itu mikirnya gini. Waduh, terima kasih Tuhan. Pasti. Terus mikirnya apa lagi? Mesti gini. Berarti nanti pertolongannya tidak terduga. Betul? Ya kan? Padahal belum tentu gitu. Yang dimaksudnya tak terduga itu. Umpamanya Yusuf dinubuatkan jadi raja. Betul tak? Tapi jalannya naik ke atas atau malah turun ke bumi. Diduga sama Yusuf enggak? Hah? Nah, jadi kalau kamu nanti pikirmu masalahku nanti akan tertolong. Tambah lama tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan. Caranya Tuhan menolong bagaimana? Tidak terduga. Ternyata tambah lama tambah amblek. Sampai habis ludes, tidak ada jalan keluar, malah mau gepeng. Dari dalam tanah penjara ada terowongan ke istana raja. Loh, caranya Tuhan kok gitu? Lah ya tidak terduga. Betul? Pasti kamu tadi nerimamu salah. Maka banyak orang tidak sampai ke tempat tujuan. Kenapa? Ya gitu itu. Bangsa Israel dijanjikan air susu dan madu. Terus dipikirnya, buat cepat sampai, terus dapat minum susu dan minum madu. Ternyata dibawa ke padang gurun. Itu tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada daging. Tuhan katanya di sana air susu madu. Tuhan bilang di sana nanti ada susu dan madu. Tapi jalannya, ya selama di jalan Tuhan tidak ngasih tahu, betul? Berarti diduga apa tidak? Tidak. Sebab Alkitab berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi tugas saudara dan saya tinggal mengasihi Dia. Sudah, jalan saja. Di padang gurun, tidak ada air, jalan saja. Haus Tuhan, jalan no. Nanti dia kehausan sampai mau semaput, nanti kan Tuhan buka jalan. Kalau belum mau semaput, ya Tuhan diem aja. Wong Tuhan mau tanya, sampai di mana kesetiaanmu? Tapi kamu nggak mau. Tuhan nggak tahu. Nggak usah ditunjukin. Lu nggak bisa, saudara. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Nah, coba. Kalau bangsa Israel, apalagi Musa yang mimpin, dikasih tahu Tuhan. Musa. Bahwa bangsa Israel ini nyebrang laut kosong. Musanya mumet nggak? Tuhan bikin perahu berapa ribu? Wong umatmu 2,5 juta. Bikin rakit berapa? Wong sapine banyak. Nah bawa piye? Kira-kira Musa ini berani jalan pada? Enggak. Tapi Tuhan tidak ngomong. Musa pimpin. Kemana Tuhan? Ke pinggir laut. Ya. Pikir Musa di pinggir laut itu jadi gampang, ada air meskipun asin.
Cuci-cuci pakaian gampang. Nggak taunya Firaun disuruh ngejer. Loh Tuhan kok malah dikejar Firaun? Iya. Loh kok iya piye? Ini kan mau anak-anakmu kecepet. Ngarepe laut, belakangnya pedang. Loh, tidak dicepet, tidak berani. Kenapa? Nah, coba kalau tidak ada Firaun, lalu Tuhan berkata, hai umat Israel, nyebrang laut. Semua ketawa enggak? Hah? Ketawa. Loh, bunuh diri Tuhan. Rame-rame Tuhan. Lihat toh? Tapi kalau dikejar oleh Firaun, ada pedang, mereka lihat, wih, ganas pedang. Daripada pedang, milih air, betul. Ya toh? Kamu milih mana? Milih pedang atau nyemplung nih? Meskipun tidak bisa berenang. Seandainya kamu di belakang, depanmu kolam, kali, belakangmu pedang. Milih nyemplung atau milih balik pedang, weh? Nyemplung. Sebabnya tidak nyemplung ya, lumayan sopo ngerti. Selamat. Meskipun kentir ya dah. Daripada pedang, cepet. Nah, karena Tuhan itu tahu kalau saudara itu tidak dipaksa, tidak akan berani. Dipaksa, sudah gemeteran, lalu Tuhan berkata kepada Musa, belah air sungai Yordan. Musa tidak pikir panjang, pakai tongkatnya, belah. Waktu belah, saudara perhatikan, dinding air itu kan puluhan meter tingginya. Lalu di tengahnya kering. Lalu Musa berkata, nyebrang. Tidak mikir lagi kalau airnya nanti numprok. Cepat deh, lari secepat-cepatnya. Saudara, kita kerap kali harus dihadapkan dengan satu kenyataan yang tidak ada jalan keluar. Dan itu maunya Tuhan. Sebabnya apa? Sebab kita belum mengenal Dia secara pribadi. Tapi kalau saudara sudah mengenal pribadi, enak, persis kayak Rasul Paulus senang. Pada waktu Rasul Paulus dipilih Tuhan, dia berkata, aku mendapatkan kasih karunia-Nya. Di dalam penderitaan, dia bisa melihat kemuliaan Allah dan kasih-Nya Allah. Saya ngalami, saudara. Saya pada satu saat melayani seseorang. Orang ini kolokan, manja. Saya layani. Akhirnya satu saat, saya jengkel. Karena terlalu kolokan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ini orang kalau enggak dikerasi, enggak bisa beres-beres ini. Akhirnya Tuhan dia setuju saya. Dia bilang, tegur. Kasih tahu. Kalau enggak nurut, ini akibatnya. Wah, saya dapat firman Tuhan gitu, seneng. Wah, beneran. Kesempatan tak tegur, tak marahi. Wah, nangis. Setelah nangis, sembayang, Tuhan ngomong sendiri sama dia. Ngomongnya bagaimana? Anak, aku tahu kelemahanmu. Aku tahu penderitaanmu. Jangan takut. Aku pasti tolong kamu. Kalau kamu mau menurut kepadaku. Tambah nangis. Habis amin, dia langsung ngomong sama saya gini, kamu ngomong kasar. Tuhanku itu loh lembut. Dia ngerti aku, tak kayak kamu. Kira-kira saya sebagai hamba Tuhan menghadapi gitu, saya protes sama Tuhan enggak? Protes model saya. Saya langsung gini, ya Tuhan, engkau itu kan aneh. Aku mau suruh negor. Tak tegur. Habis itu mau datangi dengan lembut. Seolah-olah kan aku salah Tuhan. Betul enggak? Betul enggak? Jawabannya Tuhan bilang apa? Bisa, justru aku tuh sayang kamu. Loh, kayak sayang aku. Nah kok kau gak bela aku? Kok malah mbok blosoke?
Kok salah ke? Betul lah? Seolah-olah dah. Kamu perhatiin. Di mana letak kesayanganku padamu? Gini. Kalau aku benerno kamu, anak orang itu tak marahi. Orang itu nanti cinta kamu atau cinta aku? Cinta Yusa, betul. Tapi kalau engkau yang marahi, aku datang lembut, dia cinta kamu atau cinta aku? Nah, cinta Yesus. Nah, kalau dia cinta aku seneng dah. Ya. Nah, kamu untung dah. Untungku di mana? Alkitab berkata, kalau kamu dihina karena aku, upahmu besar. Oh. Satu, kamu dapat upah besar. Kedua, kalau engkau tidak disayang dia menyayang aku. Aku tidak cemburu dan engkau tidak aku buang. Kalau dia sayang kamu, aku cemburu, aku gak seneng. Berarti aku sayang kamu, aku melindungi kamu supaya kamu jangan jatuh. Betul gak? Saya dengar gitu, ya Tuhan bener ya. Wah, engkau tuh sayang luar biasa sama aku. Maka dari itu kalau saya dipakai Tuhan, mau orang itu maki-maki, saya mesem. Karena justru itu perlindungan Tuhan terhadap diri saya. Saudara, kalau engkau mengerti jalan pikirannya Tuhan, bahwa setiap tindakannya dia baik, maka engkau dan saya akan menjadi hambanya yang setia. Itu yang Tuhan mau. Maka Rasul Paulus membuktikan di dalam keadaan yang terjepit sekalipun, dia tahu rencananya Bapa itu luar biasa. Salah satu kita lihat, kita buktikan. Saudara, firman Tuhan yang dikatakan kepada Rasul Paulus oleh Tuhan Roh Kudus sama dengan yang dikatakan Roh Kudus kepada Nabi Agabus maupun Nabi ataupun murid-murid Tuhan yang lain. Tapi tanggapannya berbeda. Di sini kita lihat iman dan percaya kita dan pengenalan kita. Lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kita belajar hari ini bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang mengenal Dia secara pribadi supaya rencana Tuhan tergenapkan di dalam hidup kita. Kisah Rasul pasal 20 mulai ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi, perhatikan ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Perhatikan saudara firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan ini Rasul Paulus dia menginjil. Tetapi satu saat dia berkata, tetapi sekarang aku sebagai tawanan roh. Tawanan itu sukarela atau paksaan? Paksa toh? Kenapa Rasul Paulus di ayat ini dia berkata, tapi aku sekarang di dalam tawanan roh. Karena pada saat itu Rasul Paulus belum dapat merelakan dirinya 100%. Maka saya ngerti, oh Tuhan, beberapa tahun yang lalu Engkau berkata kepada saya, Tuhan ngomong apa? Bisa. Kenapa engkau tidak berdoa kepadaku, minta kepadaku? Minta apa Tuhan?
paksakan rencanamu dalam hidupku Tuhan. Kenapa harus dipaksa Tuhan? Sebab kalau engkau tidak minta, Bapakmu tidak akan dapat memaksakan, karena setan menuntut. Dan engkau tahu, manusia tidak ada yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Baru saya tahu. Sejak itu saya selalu berdoa, Tuhan paksakan rencanamu dalam hidupku. Supaya tergenapkan. Karena aku tahu daging ini selalu menolak. Karena rencana Tuhan belum tentu enak dalam hidup kita. Tetapi saudara dan saya harus tahu pasti indah, betul? Maka Rasul Paulus berkata, sekarang aku sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan Roh Allah Kudus menyatakan, penjara dan sengsara menantikan aku. Kira-kira kalau saudara dapat firman Tuhan gitu, kamu pergi ke Yerusalem enggak? Ayo gue. Kalau kamu dikasih tahu, ini umpamanya, kalau engkau nanti ini pulang, kamu bakal mengalami celaka di jalan. Lebih enak tidur di sini atau pulang? Hah? Hah? Milih tidur di sini lah, daripada di rumah sakit, betul? Saudara, lihat, perhatikan. Firman Tuhan sama. Perhatikan pasal 21 ayat yang keempat. Maka kita harus belajar, saudara, bagaimana kita menanggapi firman Tuhan. Ayat 4 pasal 21 Kisah Rasul. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Nah, firman Tuhannya yang didengar Paulus, firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Agabus, firman Tuhan yang dikatakan Roh Kudus kepada murid-muridnya, sama enggak? Bahwa di Yerusalem menantikan penjara dan aniaya. Sama enggak? Tapi tanggapannya berbeda enggak? Paulus menanggapi belang apa? 24 ayat pasal 20 ya. Ayat 20 pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sekali sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, tanggapan Paulus mendapat firman Tuhan seperti itu, dia tidak gentar. Mengapa? Karena dia tahu apa yang firman Tuhan katakan pasti itu baik. Biarpun itu tidak enak. Ini loh saudara. Maka Tuhan berkata kepada saya dulu, jangan mengasihi diri sendiri. Jangan menerima firman Tuhan dengan kacamata mengasihi diri sendiri. Karena engkau akan terkecoh. Kamu harus memandang firman Tuhan dan menerima firman Tuhan dengan pikiran tertuju kepada Kristus. Semuanya indah. Apapun yang kau rencanakan baik Tuhan.
Ternyata saudara perhatikan, murid-murid Rasul Paulus sendiri menasehati, meminta dengan sangat supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Kalau Paulus tidak pergi ke Yerusalem, rencana Tuhan jadi tidak? Tidak. Gagal tidak? Paulus dapat apa? Tidak dapat upah, saudara. Tetapi Paulus berani ambil langkah. Dia tetap ke Yerusalem. Akhirnya ditangkap di Yerusalem. Dan apa terjadi? Dia ketemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Pasal 23 ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Saudara, banyak orang berkata kepada saya, Pak, saya kepengen ketemu Tuhan Yesus, Pak. Saya bilang, bayar harganya. Harganya apa sih, Pak? Nurut Tuhan, meskipun itu menderita. Wah, berat ya, Pak. Loh, katanya kepengen ketemu Tuhan. Bayare, Pak. Kan Tuhan sayang, Pak. Nggak kepengen aku menderita. Loh, Tuhan nggak pernah kepengen kamu menderita. Tapi Tuhan tahu cara yang terbaik untuk kamu. Sebab kamu bandel. Kalau nggak dikasih penderitaan, nggak nurut, betul? Dikasih berkat, minta berkat, dikasih berkat lupa Tuhan. Ayo. Kenapa banyak orang Kristen diberinya kok tidak berkatnya berlimpah-limpah, kok tidak kayak orang dunia ini kasih kekayaan yang luar biasa? Sebab Tuhan tahu. Kalau kamu dikasih banyak tidak bisa tidur. Pikiranmu bukan kepada Tuhan tapi kepada berkat. Benar, saudara. Tapi kalau kamu dikasih pas-pasan terus, setiap kali ketemu orang bilang, Tuhan luar biasa. Kenapa? Pas aku butuh, datang. Pelok, pas. Lalu dia bersaksi. Setelah itu, kurang lagi. Wah, peot lagi. Pas mepet, Tuhan datang. Pelok, wah Tuhan luar biasa. Saksi lagi. Kalau sekali dikasih lebih banyak, saksinya sekali atau berkali-kali. Habis itu lupa. Makanya kamu dikasih sedikit-sedikit pas. Butuh, plok. Waduh, puji Tuhan. Habis itu Tuhan minta banyak enggak? Habis lagi, plok lagi, pas lagi. Itu Tuhan. Iren bilang amin. Sebab Iren ngalami itu. Sampai sekarang itu ngalami pas. Wah Pak, kok pas. Sebabnya kalau kamu masih pas. Pasti bandelnya masih. Loh. Betul dah? Oh, kalau bandelnya hilang, mosok bapaknya bilang, pas. Dikasih minta 100, bapaknya tahu, oh anak ini bisa dipercaya. 100 tak kasih 1000, ndak bakal dihabiskan. Karena dia butuh 100, 900 disimpan. Pasti ndak dikasih cuma 100, betul? Tapi dia anaknya bandel, minta 100, ndak usah kasih lebih. Pas. Karena apa? Kalau dikasih banyak, lupa. Ndak pernah balik rumah, sampai duitnya habis, akhir balik meneh. Wah, bapaknya bilang, saya dikasih lebih, ndak balik-balik. Saya dikasih pas, tiap hari balik, wong pas. Wah, kayak tiap hari wela. Betul dah? Nah, kamu sampai sekarang ini masih pas-pasan atau sudah berkelimpahan? Masih pas-pasan? Wah, masih bandel kabeh ini. Masih bandel kabeh ini. Tandanya bandel kabeh ini tandanya. Sebab saya ngalami, saudara. Saya dididik Tuhan berpuluh-puluh tahun. Selalu pas terus. Sampai saya bilang, Tuhan kok tidak pernah lebih?
Lah kamu meriksa dirimu toh, dagingmu tuh jeleknya luar biasa. Terus saya bilang, kapan? Kalau engkau sudah merelakan segala-galanya. Loh, kan apa yang aku punya sudah tak kasih. Aku bukan minta yang kamu punya. Yang kamu enggak punya. Yang aku mau. Yang enggak aku punya malah kamu mau. Ya. Yang kamu punya. Kau kasih ke. Lah memang kamu punya. Oh. Yang kamu enggak punya. Itu yang aku mau. Lah aku yang punya ini jelek semua. Lah sing apik tak kasih ke. Sing jelek ya tak pikir buat apa maunya jelek. Loh, kalau yang jelek mbok simpen, kapan kamu jadi baik? Betul. Hah? Ibu-ibu kerap kali bilang apa? Kalau diminta, Bu, berdoa depan, tak bisa Bapak. Sembahyang, malu. Aku enggak punya karunia tampil di depan. Loh, kalau yang punya karunia nampang, Tuhan enggak butuh. Malah dia disuruh jadi pendoa. Sebab senengnya nampang. Oh itu kelebihan nih, betul enggak? Tapi ibu-ibu, bapak-bapak kerapnya apa? Tidak bisa Pak, aku pemalu, jadi pendoa saja. Salah. Yang diberikan Tuhan yang lebih, yang kurang. Kasih Tuhan. Akhirnya saya baru tahu, Tuhan berkata, aku ini jelek Tuhan. Ya mata keranjang, ya mata duiten. Nah itu kasih ke aku. Oh, mata keranjangku tak kasih ke engkau. Aku tidak punya mata keranjang. Iya, itu yang aku butuh. Sebab aku mau pakai kamu lah kayak mata keranjang. Terus piye? Oh, tidak mau kasih ke aku. Oh ya. Tuhan mau apa yang saudara dan saya tidak punya kelebihan yang baik. Itu yang Tuhan mau. Rasul Paulus pada waktu dia menghadapi itu dia berkata, aku tidak sayang namaku. Yang penting aku sampai garis akhir. Padahal rencananya Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus bilang sama Paulus apa? Rencananya Tuhan, Paulus dikirim ke Roma. Mengapa dikirim ke Roma kok harus jadi tawanan Tuhan? Apa tidak punya duit naik kapal? Apa Tuhan itu miskin? Enggak. Tuhan kaya. Tapi kenapa harus melalui tawanan? Sebab Tuhan itu sayang sama siapa? Hah? Sama kaisar. Loh. Sebab kalau dia tidak jadi tawanan, tidak bakal dia bisa menghadap kaisar. Betul? Tidak bisa dia menginjil kepada kaisar. Pada waktu itu harus kaisar yang mengadili Paulus. Sehingga Paulus menghadap kaisar. Ditanya, salahmu apa? Dia saksi tentang hal Yesus Kristus. Jadi kalau kaisarnya tidak bertobat, mati. Dia bilang, aku tidak diinjili. Siapa bilang? Paulus menginjili kamu. Meskipun jadi tawananmu. Nah, Paulus tidak dituntut. Saudara kan? Kita kerap kali tidak tahu rencananya Tuhan. Kita maunya apa? Menurut rencana kita. Kalau dapat kesaksian seperti ini coba, pasti senang kamu. Ada seorang anak Tuhan, dia membawa apa yang dia punya cuma satu sapi. Dan dia harus bawa ini pergi ke tempat kota lain untuk dipersembahkan. Nah, tetapi pada waktu dia ini tidak punya duit, duitnya itu pas-pasan buat naik kereta api, jadi dia tidak bisa naik truk, jadi dia pergi ke stasiun itu jalan, bawa sapinya. Wong itu punyanya satu-satunya. Tapi karena jalan kaki, kereta apinya sudah jalan telat. Telatnya tidak tanggung-tanggung 3 jam. Akhirnya dia kecapean karena harus menunggu besok. Padahal besok upacaranya. Kereta apinya jam 6. Dia datang sudah jam 9. Nunggu kereta api lagi buat besok jam 6.
Daripada itu terus dia bilang, Tuhan aku jalan ke sana ya tidak sampai, buat besok ya upacaranya sudah mulai. Wes Tuhan, aku tak, karena capek pulang lagi ya capek, aku tak tidur ja. Wong aku memang tidak punya duit, tidak mau apa. Tidur dia ambek sapi ini. Gak stasiun. Saking kecapean tidur enak. Bangun pagi, dia mau pulang, pikirnya. Tapi dia lihat loh, aku ini tidur, tadi malam tidur di mana? Kok lain stasiunnya? Pikir-pikir, dilihat tanya, ini stasiun apa? Stasiun kota yang dia harus tuju. Aku tadi malam tidur di stasiun sana kok. Tidak, dari tadi malam itu kamu sudah di sini. Mau aku tuh lihat kamu, saya mau usir kamu tidur, tak bangunin enggak? Bangun. Gak mungkin. Tuh, gak mungkin. Ngaku yang jaga di sini. Dari jam 12 tuh kamu sudah di stasiun sini. Gak mungkin. Kamu dari mana? Aku dari desa sana. Ngaku ketinggalan kereta api. Nah ya, kereta apinya ya sudah sampai. Lu ngaku ketinggalan. Enggak, kamu sudah di sini. Mau pergi kemana lagi? Dia lalu tanya, loh Tuhan aku kok sudah sini? Padahal kota ini yang dia mau tuju. Tuhan bilang apa? Lah aku kan tahu dek kowe itu tidak punya duit. Adek nunggu besok sapi ini kan tidak bisa dipotong. Wong upacarane hari ini. Wong upacarane itu nunggu sapimu. Tidak ada sapi yang lain, wong miskin semua. Oh, nah terus aku pergi sini apa? Ya aku terpaksa mesti ngutus malaikatku tak gotong kue mbak sapi ini. Jadi aku semalam tidur itu mbok gotong, Tuhan. Iya, tak pindah. Oh, gak usah bayar ya Tuhan. Mbok lain kali aku digotong lagi. Loh. Maumu gitu dah? Maumu gitu dah? Ya dah? Ya. Tapi kalau kamu mau gitu, nunggu sampai kantongmu kempes. Mau? Nggak mau lagi ini. Tidak usah nunggu-nunggu lah Pak, salah kantongnya tidak kempes. Ini loh saudara. Karena kita itu kerap kali tidak ngerti maksudnya Tuhan. Kita harus belajar saudara. Mengerti pikiran dan rencananya dia. Supaya apa? Rencana firman Tuhan tergenapan dalam hidupmu dan hidupku. Hari Minggu, minggu yang lalu, Tuhan bicara sama saya dalam doa puasa. Yusa, engkau sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Sekarang, selesaikan janjimu. Dan setelah itu, berhenti penginjilan. Hah? Berhenti Tuhan? Ya. Apa tugasku sekarang? Menjadi pendoa syafaat. Di rumah saja. Bayangin. Istriku sampai tanya. Istriku turut hari ini. Turut. Biasanya tidak pernah turut. Saya bilang, kok turun apa? Lah kamu terakhir kok. Aku tak ikut. Oke, ikut boleh. Dia tanya, lu berhenti? Berhenti. Terus? Tidak bikin izin? Tidak. Ngapain? Sembahyang. Tak pikir tanya gitu. Tak pikir. Oh, ya sudah. Ternyata dia itu mikir terus pikirannya. Mikir. Tercetus. Terus nanti biaya hidupnya piye? Loh. Langsung aku bilang gini. Kurang percaya. Waktu kita dulu aku jadi dokter, suruh praktek, suruh tutup. Kamu kekurangan enggak? Enggak. Alah iya. Apalagi sekarang enak. Suruh diem. Piara Tuhan. Pensiun. Loh, iya dah. Kalau pensiun manusia sedikit, pensiunnya Tuhan itu penuh. Karena apa? Tuhan itu luar biasa. Wah, hebat sungguhan.
Padahal kita ini sudah tiap hari melihat mujizat, saudara. Tapi kadang-kadang pikiran ini memang punya bayangan menakutkan. Maka kita harus tolak. Dan kita berdasarkan firman Tuhan, kita punya iman. Jangan takut. Saya bilang, tetap terjamin hidup kita. Kenapa? Dia sudah membuktikan. Pada waktu saya mau mantu, Tuhan bilang, kawinkan 2 anakmu sekaligus. Amin. Sekaligus Tuhan. Masih sekolah? Tidak apa-apa. Kawin. Waduh. Saya mau kawin. Anak-anak saya kawin. Hah? Kawin. Masih sekolah kok. Tapi Tuhan disuruh kawin. Wes, sembahyang dulu. Kamu tanya Tuhan dewek. Tanya Tuhan, Tuhan jawab. Ya nak, kawin. Mulai mikir nih saudara. Kawin. Ngawin ini sekali 2 terakhir. Waduh, saya tanya istri saya. Waduh, ini undangannya piro, nanti bingung. Ternyata nyetak undangan 1.250. Kurang. Tambah. Yang datang 4.000. Aku sampai teler. Wah, saya ngasih selamat tuh sampai, waduh, antri nih. Sampai saya pikiran, mau pencet ini. Kowe mencet aku sekali, aku sih dipenceti terus gini. Iki yang bodol ya, aku bilang itu. Sampai teler aku bilang itu. Bayangin saudara. Wah, aku lihat antri nih. Aduh, kok tak barbar. Aku sudah pewot guys. Bayangin saudara. Belum biayanya. Luar biasa. Tapi pada waktu saya tanya anak-anak saya, apa yang kamu minta? Yang kamu kehendaki? Ya, mereka berdua cuma bilang satu hal. Tidak minta banyak. Kami mengundang Tuhan Yesus hadir. Yang datang berapa enggak urusan. Tapi yang kami undang Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus janji, dia berkata, aku akan hadiri nak. Saya katakan, jangan terlambat. Kalau kamu undang Tuhan mulai pesta jam 6 tepat kamu harus sudah ada di tempat. Dan jam 6 tepat kemanten tidak terlambat. Saya yang punya kerja bapak dewek, pigi nyupir dewek. Saya nyupir dewek lebih cepat dari nganteni. Sebabnya apa? Saya tidak mau terlambat. Datang, masuk. Hadirat Tuhan luar biasa. Gak ada orang kawin model kayak gitu. Sungguh, yang menghadiri dan tidak terlambat, mereka semua menyaksikan. Hadirat Tuhan luar biasa. Ada yang dapat penglihatan. Ada yang dapat suara Tuhan berbicara sendiri. Sehingga pada waktu kami masuk, saya sampai terbengong-bengong. Wih Tuhan, suasananya kayak begini nih. Hadiratmu. Ya, aku hadir. Mereka nangis. Loh, datang pesta kok do nangis? Anda lucu toh, ada seorang direktur di Jakarta, dia berkata apa? Aku selama menjadi orang Kristen belum pernah menangis di gereja. Hari itu air mata saya seperti pancuran. Sapu tangan saya sampai basah kuyup. Kenapa? Tidak tahan merasakan kasih Tuhan dan hadirat Tuhan. Luar biasa. Yang mimpin pujian kemantannya dewek. Anak saya yang laki, yang kecil. Yang mimpin pujian KKE, yang kawin juga. Mana ada kemanten kok jadi MC dewek? Ada, Yesus. Ngundang Yesus. Saudara tahu, hadirat ya. Ada yang dapat penglihatan. Tuhan Yesus hadir pakai jubah putih berkilauan, penuh dengan permata. Dan hamba Tuhan itu tanya, Tuhan, engkau kok pakai pakaian kayak begitu? Aku menghadiri pesta hamba-hambaku. Bayangin saudara. Dan mereka banyak yang mendapat dengar bagaimana
Kalau engkau menyenangkan hatiku, engkau akan menikmati apa yang Yusak nikmati, hambaku itu. Saudara, mereka menangis semua. Saya sendiri tidak tahan, menangis. Istriku menangis. Istriku menangis, saya tidak tanggung-tanggung. Sampai idepe copot. Lah dia nyenggol-nyenggol aku gini. Yang kok pedes? Idepu copot. Wah, air matanya ngocor terus. Diusek-usek gak sadar dia enak tambahan, tempelan. Lah copot kowe aku gitu. Wes lah ditambah-tambah reko-reko aku minum. Saudara, tapi kita sukacita luar biasa. Karena apa? Karena hadirat Tuhan ada. Dan Tuhan tak pernah kurang, saudara. Saya sendiri mengeluarkan uang berapa sampai saya itu sampai melongo. Waktu ditagih. Berapa? Saya bilang bayari. Pak, makanannya itu 27,5 juta, Pak. Oh. Mangan itu. Ya, waduh. Sampai ada, tapi Tuhan itu luar biasa. Tidak kurang 1 sen. Bahkan lebih. Dan semua habis berapa? 60 juta. Lebih. Tidak kurang. Wah, akhirnya anak-anak bilang, Pak, lebih tidak. Yang sumbangan punyamu ambil. PN. Tidak kurang, Pak. Tidak. Bapakmu kayau. Bayangin. Luar biasa Tuhan. Padahal kita tidak punya simpenan. Loh, tapi berlimpah. Tidak pas. Tidak. Kamu masih pas toh? Nah itu. Ini lebih. Karena sudah nurut. Yang jelek-jelek sudah dikasih. Mata duitnya barang wis copot. Kayak IDB itu tadi. Sudah diserahkan. Saudara. Ini hidup kekristenan, saudara. Kalau engkau nurut dan menyenangkan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kau. Kita jadi saksi. Lebihnya sedikit atau banyak? Banyak. Kalau Tuhan kehendaki, nanti tanggal 24, satu keluarga kita ke Australia. Jalan-jalan. Karena lebih. Sekali pergi, semua pergi. Satu keluarga. Tiketnya tak hitung-hitung saja 11,5 juta. Tiketnya tok. Saya bilang, enggak apa-apa. Maka dari itu saudara, enggak usah takut. Percaya. Setiap firman-Nya lakukan. Maka Dia yang akan menggenapkan. Jangan tanya bagaimana caranya, bagaimana hambatan ini. Bukan masalahmu. Justru hambatan datang, justru kuasa Allah harus dinyatakan. Karena Dia berfirman, Dia bertanggung jawab, dan Dia menyelesaikan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Yesus sikia karata syakata kaya karata sikia keria kata kaya karata sukutuku. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar di tempat ini. Mungkin seminggu lagi ya hamba-Mu sudah tidak pernah bertemu lagi dengan mereka. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita tidak bertemu di dunia, tapi kita pasti bertemu di surga. Karena kami tahu Tuhan kami, Yesus Kristus, akan segera datang kembali. Terima kasih Tuhan akan kasih sayang-Mu, dan kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami. Engkau lihat pada saat ini anak-anak-Mu Tuhan.
Kalau mereka di dalam kesulitan, kesukaran, biarlah mereka memeriksa hati dan pikirannya dan bertobat. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan menggerutu. Jangan ragu-ragu. Jangan khawatir. Dia pasti menolong kau dan saya. Tuhan, saatnya biar anak-anakmu menghadap Engkau. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang beracara sekarang ini. Kalau Engkau mau berbicara silahkan. Supaya tiap pribadi kita mengerti apa rencanamu dalam hidup kami. Karena kami tahu rencanamu indah bagi kami. Yesus sikia karata syakata kaya karata sikia. Yesus. Dengar doa anak-anak.